mokaf. Nah, sekarang kita coba buat ketemu sama pendiri rumah mokaf ini ya. Coba. Permisi. Ya, Mbak. Ya, permisi Mas. Ya, Riza. Dengan Mas siapa Mas? Riza. Oh, Mas Ya. Riza. Ya. Mohon izin ya Mas, saya mau coba tanya-tanya tentang mokaf ini. Siap. Boleh sambil duduk aja. Oh, sambil duduk. Iya, boleh. Sebelah mana Mas? Ya. Biar enak. Oke, nggak ada social distancing kan saya? Ya. Kan ya? Di sini nggak apa ya? Siap. Mohon izin nih Mas, saya mau coba tanya-tanya mengenai rumah mokaf ini sendiri. Nah, rumah mokaf ini sendiri berdirinya kapan Mas? Ya, jadi kami sebenarnya dari tahun 2014 gitu kan, mulai gerakan tentang rumah mokaf ini gitu kan. Jadi waktu itu gini, karena kami kan senang kegiatan sosial gitu ya, seperti itu. Dan waktu itu Banjarnegara itu indeks pembangunan manusianya termasuk yang rendah gitu ya di Jawa Tengah gitu ya, seperti itu. Nah, terus akhirnya kami menginisiasi kegiatan sosial bersama anak-anak muda, anak-anak milenial Banjar, namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman gitu. Jadi tiap Sabtu Minggu kita ke desa-desa untuk menginspirasi, mengajak anak-anak untuk mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pendidikan gitu ya. Anak-anak yang putus sekolah ya. Gitu bergerak di bidang pendidikan awalnya. Orang-orang yang anak-anak yang putus sekolah, kita motivasi agar mau bercita-cita yang lebih tinggi gitu kan, dan mau untuk bertani di desanya masing-masing gitu kan, berwawasan luas gitu ya, seperti itu. Nah, terus suatu saat ketika kami sedang melakukan kegiatan itu, ada petani singkong yang datang ke kami sambil nangis gitu ya, karena harga singkong waktu itu 200 perak per kilo gitu, seperti 2014 itu. 200 ya. 200 rupiah perak per kilo gitu. Jadi singkong itu dibiarkan membusuk berhektar-hektar di lahan. Saya melihat sendiri. Karena kalau dipanen itu malah justru istilahnya tombok ya. Tombok itu rugi ya. Malah justru rugi gitu kalau dipanen. Jadi udahlah, daripada rugi biarkan aja membusuk gitu kan, sampai di lahan gitu, seperti itu. Nggak usah dipanen gitu, seperti itu. Soalnya kalau nggak dipanen nggak bakal ada istilahnya, mereka kan mengelola lahan orang lain juga mungkin ya. Ya, ada yang mengelola lahan orang lain, ada yang lahannya sendiri. Tapi memang kebanyakan punya orang lain juga gitu. Nah, terus dari situ kami tergerak hatinya gitu ya. Gimana sih agar nilai jual dari singkong ini bisa naik gitu kan. Petani singkong bisa menikmati dari hasil bertani singkongnya gitu, seperti itu. Akhirnya kami background saya kan teknik elektro gitu ya, seperti itu. Maksudnya teknik ya, elektro. saya teknik elektro, tetapi akhirnya karena saya tergerak hatinya bagaimana caranya biar petani singkong ini bisa terangkat martabatnya gitu, terangkat kesejahteraannya. Terus akhirnya saya silaturahim ke beberapa pakar, praktisi, akademisi tentang singkong gitu ya, seperti itu. Terus kemudian mencari referensi di artikel, jurnal dan lain sebagainya. Terus akhirnya kami menemukan bahwa ternyata sepertinya ada namanya mokaf gitu ya, atau mokaf itu sebenarnya banyak kepanjangan ya dari modified cassava flour atau tepung singkong yang termodifikasi, yang memiliki karakteristik hampir sama dengan tepung terigu gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya saya meyakini bahwa sepertinya ini pangan masa depan gitu kan, seperti itu. Terus beberapa yang hasil kami konsultasikan, beberapa pakar juga mengatakan bahwa ini pangan masa depan. Terus akhirnya saya penasaran, saya mencoba membuatnya sendiri gitu ya Mbak, membuatnya sendiri dari nol sampai bisa membuat mokaf sendiri, otodidak gitu ya, seperti itu. Terus kemudian di mentor juga. Terus setelah bisa, ini kami ajarkan ke petani-petani di desa-desa sampai mereka tuh benar-benar bisa membuat mokaf sendiri gitu, seperti itu. Ini kan itu berangkat dari keprihatinan Mas dan teman-teman sosial lainnya akan petani yang ada di daerah sini ya Mas. Betul. Dan apa sih yang Mas ajarkan itu, apa tentang mokaf aja atau tentang olahan singkong lainnya apa gimana? Ya, jadi awalnya itu memang benar-benar sosial 100% gitu kan. Kami setelah bisa bikin mokaf, kami ajarkan secara cuma-cuma ke petani-petani yang ada di di desa-desa gitu ya, seperti itu. Terus kemudian setelah mereka bisa, pikir kami mereka bisa memasarkan sendiri gitu kan. Mereka bisa improve mandiri gitu ya. Ternyata nggak bisa gitu, harus ada kolaborasi gitu. Dalam artian mereka kan butuh
produk makanan itu kan butuh sertifikasi BPOM, butuh apa MUI. namanya MUI gitu ya, PIRT dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu. Nah, itu kan butuh kolaborasi gitu ya. Petani nggak mampu untuk melakukan itu gitu, dan sudah kita coba, butuh digital marketing untuk memasarkan dan lain sebagainya. Karena ini produk baru kan, butuh edukasi gitu. Nah, sehingga waktu itu akhirnya kami memutuskan, tadinya nggak ada kepikiran sekali Mbak untuk bisnis gitu ya, seperti itu. Untuk Ya kepikirannya ya untuk sosial aja gitu. Ternyata memang pemberdayaan masyarakat sosial itu memang harus tuntas dari hulu ke hilir. Dalam artian nggak bisa kita memikirkan budidayanya saja, singkongnya saja, kemudian diolah pasca panen jadi mokaf. Terus setelah itu siapa yang jual gitu kan, seperti itu. Siapa yang riset pasar gitu. Memasarkannya gimana gitu. Akhirnya kami menggabungkan Mbak antara kegiatan sosial dan bisnis menjadi istilah kami sosiopreneur itu, atau wirausaha sosial, sosiopreneur. Jadi berbisnis tetapi tidak profit oriented gitu ya, tetapi apa namanya, profit ya pasti ya, tapi profit yang ya pasti ada profitnya, profit pasti ya, tapi profit yang berkeadilan gitu, yang apa namanya, sama-sama bisa mensejahterakan bersama gitu, istilahnya fair trade ya gitu ya. Ibaratnya misalnya berbisnis tapi yang memperhatikan daya dukung alam gitu ya. Jadi berbisnis tapi yang tidak mengeksploitasi petani, tidak mencemari lingkungan, tidak merusak hutan dan lain sebagainya gitu. Sehingga tetap ada keseimbangan, ada daya dukung alam di situ. Jadi di samping kegiatan sosial ada juga kegiatan bisnisnya, dan itu merangkul masyarakat yang emang tadinya disosialisasikan untuk membuat mokaf ini, ya Mas ya? Iya betul. Jadi akhirnya kan saling menguatkan gitu Mbak. Dalam artian anak-anak mudanya yang tadinya hanya relawan, tidak ada pemasukan sama sekali, akhirnya penghasilan. Gitu. Karena berkegiatan sosial itu kan butuh bahan bakar ya, bahan bakar operasional dan lain sebagainya. Nah, operasional menggunakan hasil bisnisnya, terus kemudian si hasil kegiatan sosialnya yang kita berdayakan ini bisa terserap di bisnisnya ini, produknya masih gitu, seperti itu. Nah, yang menariknya itu ini masyarakat tuh berarti setelah memproduksinya sendiri, apakah didistribusikan ke sini atau memang mereka mendistribusikannya sendiri? Ya, nah jadi rumah mokaf itu kan berbasis sosiopreneur atau wirausaha sosial gitu. Jadi rumah mokaf itu merupakan rumah besar yang di dalamnya itu benar-benar ada 3 klaster di situ. Nah, jadi klaster yang pertama itu klaster petani singkong gitu, yang sudah bertahun-tahun nanam singkong gitu ya. Jadi petani ini sudah bertahun-tahun nanam singkong, kita dampingi agar produktivitas singkongnya meningkat dan pertaniannya menggunakan konsep integrated farming gitu. Maksudnya petani singkong kan pasti punya, kalau nggak kambing, sapi gitu ya. Nah, kotorannya kita olah bareng-bareng jadi pupuk organik. Terus akhirnya petani bisa ngambil gratis di situ. Terus akhirnya sekarang konsep pertaniannya sudah organik gitu. Nggak hanya Indonesia, bahkan kita sekarang sedang proses sertifikasi organik internasional gitu kan. Karena konsepnya sudah integrated farming gitu. Sehingga pertaniannya singkongnya itu yang tadinya 1 hektar hanya keluar 10 ton bisa dikatakan sebulan, sekarang bisa keluar minimal 30 ton per bulan. Jadi ada peningkatan produktivitas ya, karena menggunakan pupuk organik tersebut. Ya, terus yang kedua, hasil olahan singkongnya itu kan ada limbahnya kan hanya kulitnya saja. Kulitnya kita olah jadi apa? Jadi pakan ternak gitu. Nah, sehingga zero waste ya. Tidak ada limbah sama sekali ya, zero waste gitu. Terus itu klaster yang pertama gitu. Nah, klaster yang kedua itu klaster ibu-ibu, kelompok wanita tani bisa dikatakan seperti itu ya. Ibu-ibu yang tadinya menganggur di desa-desa, ibu-ibu rumah tangga yang tadinya tidak ada penghasilan sama sekali, kita berdayakan untuk apa? Ngupas singkong, motong-motong singkong, melakukan proses pasca panen sampai menjadi chip mokaf kasar gitu ya, seperti itu. Akhirnya apa? Muncul perputaran perekonomian baru karena ada klaster kedua itu gitu, ada perputaran, ada berkesinambungan ya. Gitu. Jadi setelah petani, klaster yang pertama, klaster yang ketiga pengrajin mokaf gitu ya, ibu-ibu pengrajin mokaf. Nah, klaster yang ketiga ini klaster anak-anak muda, anak-anak milenial ya. Yang finishing. Ya. Jadi anak-anak muda, anak-anak milenial yang tugasnya adalah, klaster yang ketiga adalah melakukan pendampingan terhadap petani dan pengrajin agar produksinya konsisten, quality controlnya bagus ya selalu dan lain sebagainya itu. Terus kemudian yang terpenting adalah melakukan branding, packaging ya seperti ini ya, kemasannya seperti ini. Branding, packaging, pemasaran, terus quality control
terus sertifikasi. Nah, sertifikasi kan susah ya. Oh iya, ada itu yang BPOM, mengurus anak muda. anak mudanya. Iya. Terus melakukan bisnis B2B gitu ya, bisnis B2B dan B2C. Terus bahkan melakukan produk inovasi turunan, seperti misalnya ada cookies, terus ada tepung apa namanya fried chicken, terus ada gula singkong gitu ya, terus ada mie mocha gitu dan lain sebagainya. Jadi bahkan kita ada laboratorium ini untuk ngecek ketika tepung datang karena kita udah standar internasional, jadi bagaimana agar standarnya juga bisa sama gitu ya dengan laboratorium yang kami buat. Dan kami anak-anak muda juga melakukan kolaborasi dengan akademisi karena kami kunci dari usaha bisa, apalagi makanan ya, makanan sehat gitu ya, bisa terus berkembang itu kan kuncinya ada di ilmu pengetahuan gitu, dalam artian riset-riset dan inovasi yang ada agar perusahaan kita bisa berkembang gitu. Sehingga anak-anak muda ini di klaster yang ketiga itu selalu berkolaborasi dengan akademisi, dalam artian di sini adalah universitas gitu, terutama yang ada teknologi pangan dan pertanian, agar kami bisa menyerap riset-riset ataupun inovasi terbaru dari universitas, bisa kita jembatani untuk bisa istilahnya diaplikasikan di petani. Jadi membumikan riset itu.